No, 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 just like the wind. With just one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving in. With just one touch, with just one touch, I can feel my body giving in. Nah, sekarang kita akan membahas tentang evaluasi kebijakan pencegahan stunting berbasis komunitas di daerah. Pemberian MPASI dini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya masalah gizi pada balita, termasuk kejadian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini dapat meningkatkan risiko infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut, serta dapat mengganggu proses menyusui eksklusif. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya oleh tingginya praktik pemberian MPASI yang diberikan kepada bayi berusia sebelum 6 bulan. Program korelasi yang digunakan adalah pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia 6 sampai 12 bulan di wilayah kerja puskesmas. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur pengetahuan ibu dan dukungan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pengetahuan ibu dan pemberian MPASI dini. Ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang cenderung akan memberikan MPASI dini dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dukungan keluarga juga sangat berperan penting dalam keberhasilan pemberian MPASI eksklusif. Kurangnya dukungan dari anggota keluarga, terutama orang tua atau mertua, itu akan memicu ibu untuk memberikan MPASI dini. And you know, berdasarkan uji statistik diperoleh nilai P value 0,05, di mana itu berarti ada pengaruh dari pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap apa? Terhadap perilaku pemberian makanan yang sebelum waktunya. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian MPASI dini pada usia bayi 0 sampai 6 bulan. Dukungan keluarga sangat berkorelasi positif dengan kepatuhan ibu tanpa memberikan ASI eksklusif, tanpa memberikan makanan tambahan lain sebelum bayi berusia 6 bulan. Perlu adanya peningkatan edukasi bagi ibu dan keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif dan resiko pemberian MPASI dini. Nah, sekarang kita akan bahas program pemerintah yang berskala nasional. Nah, program yang akan kami bahas itu ada program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Apa sih CKG itu? Nah, CKG itu program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk melakukan screening kesehatan terpadu terhadap berbagai aspek seperti pengecekan anemia, gizi, aktivitas fisik, merokok, atau kayak TB atau tuberkulosis, terus ada gangguan mata, gigi, mulut, telinga, serta kesehatan mental dan reproduksi. Lalu kesehatan anak di anak usia sekolah itu merupakan fondasi penting bagi perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan fisik seseorang anak. Kemudian screening kesehatan berbasis sekolah ini juga dalam sejumlah negara itu menunjukkan
preventif yang lebih baik. Indonesia gap pelayanan kesehatan preventif di sekolah cukup signifikan, yaitu yang pertama, banyak anak tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang kedua, masalah gizi, anemia, kurang gizi, obesitas belum terdeteksi lebih awal. Yang ketiga, penyakit menular seperti TB masih tersebar di kalangan anak usia sekolah. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program cek kesehatan gratis, yaitu CKG. Anak sekolah yang dijadwalkan dimulai pada Juli sampai Agustus 2025 di seluruh jenjang pendidikan formal dan non-formal. Program CKG menyasar lebih dari 53,8 juta murid dari SD sampai MI hingga SMA, SMK, dan MA, termasuk pesantren dan SLB. Di seluruh wilayah Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh tim kesehatan puskesmas, sekolah, dan dinas kesehatan pendidikan setempat dengan dukungan modul pemeriksaan standar. Untuk manfaatnya itu ada deteksi dini penyakit kronis. Deteksi masalah kesehatan sebelum menyebabkan komplikasi adalah keuntungan besar dari program ini. Anak dengan anemia berat, TB laten, atau hipertensi ringan dapat teridentifikasi sebelum kondisi menjadi berat. Peningkatan status gizi dan tumbuh kembang. Dengan adanya screening gizi, anak yang malnutrisi atau obesitas bisa mendapatkan intervensi nutrisi yang sesuai, baik melalui rujukan maupun edukasi keluarga. Ini membantu memperbaiki pola makan dan status gizi jangka panjang. Penyakit menular terdeteksi cepat, struktur pemeriksaan di sekolah memungkinkan deteksi dini penyakit potensi menular seperti tuberkulosis, sehingga bisa segera ditindaklanjuti dengan penanganan dokter dan mencegah penyebaran. Manfaat non-medis dan psikologis, edukasi kesehatan seluruh komunitas sekolah. Salah satu dampak besar adalah peningkatan pengetahuan siswa, guru, dan orang tua tentang kesehatan, termasuk pentingnya aktivitas fisik, vaksinasi, dan pola makan sehat. Berbagai studi menunjukkan bahwa kesehatan yang baik berkorelasi dengan konsentrasi belajar dan prestasi akademik. Seperti anak tanpa anemia cenderung lebih fokus di kelas, dan pola tidur yang baik sehingga meningkatkan memori dan produktivitas belajar sesuai dengan hasil rekomendasi screening. Ada beberapa dampak dari program selama beberapa bulan dilaksanakan. Anemia dan status gizi buruk masih tinggi di beberapa provinsi. Masalah kesehatan gigi dan penglihatan. Perilaku merokok di usia remaja terdeteksi melalui kuesioner. Ini menjadi dasar intervensi pencegahan merokok di lingkungan sekolah. Masalah mental ringan hingga moderat mulai teridentifikasi melalui screening sederhana. Kesimpulannya adalah bukti ilmiah global dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan berbasis sekolah, yaitu pertama, membantu deteksi dini masalah kesehatan, kedua, meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat, ketiga, mendorong edukasi kesehatan komunitas, keempat, yaitu potensial meningkatkan prestasi belajar, yang kelima adalah memberdayakan sekolah sebagai pusat kesehatan preventif. Namun, tentang kualitas pelaksanaannya tidak lanjut hasil screening dan sumber daya masih perlu menjadi fokus perbaikan ke depannya. Seperti itu guys.